Oke guys, selamat berjumpa dengan channel ComicTube, sebuah channel yang akan menceritakan mengenai komik ataupun manga ataupun manhwa bagi kalian yang mungkin malas untuk membacanya. Di channel ini kalian cukup dengan menonton dan mendengarkan saja akan sudah mengetahui bagaimana cerita dari komik atau manga atau manhwa tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manhwa atau komik dari Cina yang berjudul Tiger Heroes. Tiger Heroes ini dibuat oleh Tony Wong pada tahun 1995 dan sampai sekarang di Indonesia sudah tamat sekitar 50 seri. Mungkin karya ini sudah cukup lama ya guys, tapi ceritanya sangat bagus karena bercerita tidak hanya mengenai bela diri tapi mengenai kecanggihan teknologi yang digunakan dalam bela diri. Nah, mungkin tidak usah berlama-lama, kita langsung lihat saja bagaimana cerita dan alurnya pada volume yang pertama kali ini. Di awal cerita kita diperlihatkan bahwa bumi dihuni oleh dinosaurus, kemudian dihancurkan oleh sebuah meteor. Bumi yang telah dihancurkan oleh meteor berangsur membaik dan kemudian melahirkan spesies baru yaitu mamalia. Mamalia ini berjuta tahun kemudian berevolusi menjadi manusia yang bisa membangun peradaban yang sangat modern seperti terlihat di Paris ataupun Hong Kong. Kemudian pada tanggal 30 Juni tahun 99 pada malam hari di kota Hong Kong, tiba-tiba jatuh ratusan meteor dari luar angkasa. Meteor tersebut menghantam kota Hong Kong sampai luluh lantah. Meteor-meteor tersebut menghancurkan semua kota di dunia dan membuat planet bumi seperti bola api raksasa. Akan tetapi di ujung benua Amerika Latin ternyata ada noktah berwarna hijau di antara lautan api seperti melindungi sesuatu. Dan noktah tersebut disebut Tirani Cakrawala. Tirani Cakrawala ternyata adalah medan energi yang melindungi tanah Adipraja dari serangan meteor dan lautan api. 10 tahun setelah peristiwa tersebut, Tirani Cakrawala terbuka dan masyarakat tanah Adipraja pun bersukacita menyambut datangnya langit biru. Semua warga pun bersukacita di alun-alun tanah Adipraja mendengarkan pidato dari Presiden William Gates. Ya, di sini ada perkenalan dari salah satu tokoh penting yaitu Presiden William Gates, presiden dari tanah Adipraja dan merupakan orang terkaya di dunia. Tentu saja semua orang menyukai Presiden William Gates karena dialah yang membangun tanah Adipraja dan menyelamatkan 2 juta orang di dalamnya. Akan tetapi tidak semua orang menyukainya, seperti Profesor Sen saat dia berada di sebuah bar. Dia bilang bahwa dia tidak menyukai Presiden William Gates dan tentu saja ini membuat marah orang-orang yang ada di bar. Ternyata Profesor Sen pun marah guys. Dia menghancurkan meja tempat dia duduk dengan kungfunya. Kemudian cerita berlanjut mengenai otak manusia yang baru digunakan 6% saja, sedangkan sisanya belum digunakan. Bahkan Einstein yang jenius pun baru menggunakan 6% dari otaknya. Maka Presiden William Gates pun memerintahkan warganya untuk mengikuti tes pengembangan otak mulai 1 Agustus. Ternyata tes pengembangan otak itu malah petaka guys. Soalnya bagi warga yang pengembangan otaknya kurang dari 18%, maka perintah Presiden William Gates yang pertama, mereka akan dibuang ke dunia terbuang, yaitu dunia di luar tanah Adipraja, di mana hukum rimba sana masih berlaku, sehingga banyak sekali pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Bahkan sebagian besar orang mengalami mutasi genetik menjadi raksasa, ada yang mengalami pengembangan otak. Hal ini disebabkan oleh radiasi di luar tanah Adipraja itu masih sangat tinggi. Perintah kedua Presiden William Gates adalah perluasan koloni guys, yaitu menjajah setiap koloni yang ada di dunia terbuang, kemudian memerintahnya dengan seorang gubernur jenderal yang kejam. Rakyat tidak memiliki peluang hidup normal kecuali dengan mengikuti kompetisi atau pertarungan. Dan yang menjadi pemenang akan bertarung di tanah Adipraja dengan melawan juara-juara dari koloni lain dan disaksikan langsung oleh Presiden William Gates. Pertarungan mereka ada di gelanggang tarung tanah Adipraja. Kemudian pada tahun 2015, finalis pada pertarungan di tanah Adipraja ada 2 guys, yaitu Arogan dengan kungfu jasa titanium dan Katma dengan kungfu toya laser. Kedua finalis ini menggunakan kungfu yang disebut kungfu canggih guys, yaitu kungfu yang menggunakan teknologi canggih tidak seperti kungfu zaman kuno. Terlihat Arogan memencet tombol yang ada di dadanya, kemudian kungfu jasa titanium muncul dan menyelubungi tubuh dari Arogan.
Katma pun tidak mau kalah. Dia segera menekan toya lasernya yang berkekuatan 10.000 volt dan segera menyerang Arogan ketika masih dalam tahap perubahan. Tapi ternyata serangannya tidak membuahkan hasil, bahkan tidak melukai Arogan sedikit pun. Merasa satu serangannya tidak berhasil, maka Katma pun menyerang Arogan secara beruntun. Sementara itu di gelanggang remaja ada beberapa remaja yang sedang menonton pertandingan tersebut. Seorang anak perempuan berambut hitam menanyakan apakah Katma akan menang, tapi anak laki-laki berambut merah menjawab dengan sangat angkuh bahwa Katma akan kalah dan Arogan yang menang. Di sini kita diperkenalkan dua anak yang nantinya akan menjadi dua dari tiga tokoh utama, guys, yaitu Meraati dan Taksaka Merah. Terlihat dari slideshow bahwa tiga anak ini bersahabat dari kecil, tapi anak yang berambut hitam keluar dari tanah Adipraja karena pertumbuhan otaknya kurang dari 7%. Kembali ke pertarungan Katma dan Arogan. 200 pukulan toya dari Katma tidak melukai Arogan sama sekali. Ketika Arogan akan menyerang balik, ternyata tangannya dibelenggu oleh tali laser berkekuatan 20.000 volt dari tongkat Katma. Leher Arogan pun tercekik oleh tali laser dari toya Katma. Para penonton histeris, tetapi Presiden William Gates tetap tersenyum. Kemudian pindah ke suatu tempat di Tibet, yaitu Istana Agung. Terlihat keluarga Profesor Sen sedang menonton pertandingan tersebut. Ya, betul guys, Profesor Sen adalah profesor yang pada awal cerita membenci Presiden William Gates dan menghancurkan meja di suatu bar. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang anak yang merupakan satu dari tiga tokoh utama, guys, yang bernama Puma Hitam. Ya, harusnya rambutnya berwarna hitam sih ya. Ya, dia adalah cucu dari Profesor Sen, dan kemungkinan Profesor Sen dan keluarga mengikuti Puma yang dibuang dari tanah Adipraja karena perkembangan otaknya kurang dari 7%. Dan akhirnya mereka menetap di dunia terbuang, yaitu di Tibet. Kemudian Profesor Sen menjelaskan bahwa seharusnya Arogan bisa menguasai jasa titanium tingkat 2 karena pertumbuhan otaknya 18%. Hal ini membuat Puma bersedih karena pertumbuhan otaknya yang 7% membuatnya tidak menguasai kungfu canggih tersebut. Tetapi Profesor Sen menghibur Puma bahwa dia masih bisa menguasai kungfu kuno yang lebih hebat. Berlanjut pada pertarungan Katma dan Arogan yang terdesak akhirnya mengeluarkan jasa titanium tingkat 2 sehingga membuat Katma terkejut. Arogan menghancurkan tubuh Katma dengan gurindam pemusnah. Sebagian penonton merasa senang, sebagian lagi merasa ketakutan. Sedangkan di gelanggang remaja, Taksaka Merah merasa bahwa dia sudah menguasai jasa titanium tingkat 1 dan 5 tahun kemudian akan mengikuti kejuaraan tersebut. Sebagai pemenang, Arogan mendapatkan jabatan sebagai gubernur di Tibet. Tapi sebelum itu dia harus menjalani latihan selama 2 tahun di Pulau Tanpa Batas. Di Pulau Tanpa Batas dia ditemui oleh Dewa Pemusnah Alam dan langsung menantangnya bertarung. Arogan pun langsung merapal jasa titanium tingkat 2-nya. Akan tetapi ternyata jasa titanium tingkat 2 tidak mampu menahan api kutub Pemusnah Alam yang dikeluarkan Dewa Pemusnah Alam sehingga langsung menembus tubuh Arogan serta terbakar habis. Akan tetapi anehnya pada tahun 2017, 2 tahun kemudian, Arogan sudah sehat walafiat dan menjadi gubernur di Tibet. Nah, ini akan terjawab pada seri-seri berikutnya, guys. Selama memerintah di Tibet, ternyata Arogan sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Sehingga pada tahun 2020 ada sosok bayangan yang ingin menuntut balas. Ternyata sosok bayangan itu adalah Puma Hitam dengan aura kuning yang sangat menyilaukan. Alur pun berganti ke cerita yang lain, guys. Kali ini menceritakan mengenai masa lalu Presiden William Gates. William Gates pada tahun 1995 merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Kemudian dia membeli sebuah pulau bernama Tanah Membara di ujung benua Amerika Selatan. Dengan bantuan 10 konglomerat yang lain, dia membangun tanah tersebut menjadi tanah Adipraja. Pada tahun 97, dia meramalkan bahwa tahun 99 akan terjadi malapetaka di planet bumi. Sehingga banyak warga yang tertarik untuk masuk ke tanah Adipraja tersebut meskipun dengan seleksi IQ yang sangat ketat. Dan ternyata tahun 99 bencana tersebut benar-benar terjadi, guys. Ternyata Presiden William Gates bisa mengetahui hal tersebut karena mempunyai semacam kristal wasiat yang berbentuk seperti potongan tubuh dinosaurus. Nah, ini masih teka-teki kenapa Presiden bisa mendapatkan kristal wasiat tersebut. Alur kembali berganti ke cerita yang lain, guys. Kali ini kepada masa lalu dari Puma, Taksaka, dan Meraati. Pada tahun 2010 mereka bertiga masuk gelanggang remaja karena volume otak mereka pertumbuhannya lebih dari 10%. Pada tahun 2013 ternyata Puma Hitam pertumbuhannya kurang dari 10%, yaitu 7%. Sehingga akhirnya Puma Hitam beserta keluarganya, yaitu ibu dan kakeknya, itu dibuang dari tanah Adipraja. Dan ini merupakan perpisahan yang sedih dengan teman-temannya.
Puma pun berjanji pada teman-temannya suatu saat akan kembali dan mengikuti kejuaraan. Akhirnya, setelah menempuh berbagai macam rintangan, Puma dan ibunya sampai di Tibet dan disambut oleh kakeknya, Profesor Sen yang sudah tiba lebih dahulu. Puma bercerita bahwa penurunan perkembangan otaknya disebabkan pada tahun ketiga karena dia merasa bosan. Dan Profesor Sen pun menawarkan untuk mengikuti terapi rasio pembuka indera di Puri Langit Sakti di Istana Agung, yang dimana di sana ada Buddha hidup. Puma pun bermeditasi di Puri Langit Sakti Istana Agung selama 2 tahun, dari tahun 2013 sampai 2015 di tempat Buddha hidup duduk. Dan pada tahun 2015, Puma mendapatkan cahaya Buddha yang turun tiap 100 tahun sekali tepat di tempat dia duduk, sehingga mendapatkan porsi yang paling banyak. Puma mendapatkan banyak sekali cahaya Buddha sampai memenuhi 108 simpul tubuhnya. Dan seketika dia mendapatkan 4 bayangan jagoan kungfu masa lalu yang mirip sekali dengan dirinya, dan dia berteriak memanggil kakeknya Profesor Sen. Profesor Sen sangat senang mendapatkan kabar tersebut, karena berarti Puma menguasai kungfu dari 4 generasi sebelumnya dan 1 generasi pada Puma sendiri, sehingga totalnya 5 generasi. Puma pun berjanji akan mengikuti kejuaraan di Tanah Adipraja, tetapi dilarang oleh Profesor Sen karena dianggap sebagai budak kungfu modern seperti ayahnya Puma. Kemudian Profesor Sen pun berjanji akan mengajari jurus 6 dewa kepada Puma. Jurus 6 dewa itu seperti terlihat di gambar ya guys. Ada yang Buddha penggugat, ada Arum Kinasih, ada Bodhisattva penyirna, ada Tora Parajit, ada Indra penawar, dan ada Arhan penghilang. Hanya dalam waktu 5 tahun Puma berhasil menguasai 6 jurus dewa tersebut, dan pada tahun 2020 dia diperbolehkan oleh Profesor Sen untuk keluar dan bertemu sahabatnya Rama dan Rana. Berarti Puma lebih cepat 2 tahun daripada Profesor Sen. Puma menemui Rana dan Rama di pasar Tibet. Terlihat sekali Rana sangat menyukai Puma. Tiba-tiba muncul pasukan Mayor Mabesi mencari 100 bocah di bawah umur 6 tahun untuk diberikan pendidikan khusus. Rama yang umurnya baru 5 tahun ketakutan, sehingga Puma pun berjanji melindunginya dengan bertahan dari serangan para penjaga, meskipun Puma tidak berani bertarung karena berjanji pada Profesor Sen. Ternyata pertarungan Puma sudah diawasi oleh Tanah Adipraja melalui satelit. Puma yang hanya bertahan pun akhirnya tidak bisa menyelamatkan Rama, dan akhirnya habis dipukuli dan Rama pun dibawa pergi. Kemudian Puma dan Rana pun pergi dari situ menyelamatkan diri. Setelah sampai di tempat yang aman, Puma pun meninggalkan Rana dan pulang dengan cepat menggunakan Tora Parajit untuk menemui Profesor Sen. Tapi ternyata gerak-gerik Puma sudah diawasi oleh Arogan melalui satelit. Menurut Profesor Sen, anak-anak yang diculik itu akan diambil sumsum tulang belakangnya untuk dijadikan obat untuk meningkatkan pertumbuhan otak. Profesor Sen kembali menjelaskan bahwa anak-anak yang diambil sumsum tulang belakangnya akan menjadi idiot. Maka Puma pun menjadi bimbang dan akhirnya melanggar sumpahnya kepada Profesor Sen untuk tidak bertarung dan menuntut balas pada Arogan dengan menjebol dinding benteng pertahanan dari Arogan. Ya betul guys, alur cerita kembali kepada ketika Puma mau menuntut balas kepada Arogan, dan ternyata sebab musababnya adalah hal ini ya guys. Tentara penjaga maupun benteng yang tebal ternyata tidak mampu menahan serangan Bodhisattva penyerna dari Puma. Puma menghabisi semua penjaga yang ada, dan ketika pada gerbang terakhir Puma mau mendobraknya menggunakan Buddha penggugat, akan tetapi gerbang tersebut terbuka sendiri. Yang membuka gerbang tersebut ternyata adalah Arogan sendiri yang sudah mengawasi Puma selama ini melalui monitor. Setelah pertemuan tersebut, Puma tanpa pikir panjang langsung menyerang Arogan dengan tendangan terkuatnya. Dan serangan ini akan menjadi serangan pembuka di mana pertarungan Puma dan Arogan akan dilanjutkan pada seri kedua, di mana Arogan menggunakan jasa titanium tingkat 1 dan Puma menggunakan indera penawar. Oke guys, itu tadi alur cerita dari komik Tiger Heroes pada volume yang pertama, di mana menceritakan bagaimana asal mula Tanah Adipraja yang berisi mengenai kungfu-kungfu canggih atau mungkin kungfu-kungfu modern yang diciptakan oleh Presiden William Gates. Di sini juga kita mengetahui adanya 3 tokoh utama, yaitu Puma Hitam, Taksaka Merah, dan Merak Ati, di mana kedepannya 3 tokoh ini yang akan menjadi pusat dari komik atau manhwa ini. Ya mungkin demikian dari
seri yang pertama ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini supaya lebih berkembang ke depannya.